pagi, wilujeng enjing, sugeng dalu. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin. Ini waktunya Akhirnya masuk Senin sekolah ya? lagi. Iya loh betul. Buat adik-adik waktunya masuk sekolah, jangan lupa tetap konsentrasi, Ya. fokus, utamakan sekolahnya. Selamat Ya. sekolah, Buat adik-adik. ibu-ibu Buat sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah tetap betul. stay bersama pagi-pagi Ambi ya. Betul. Karena ya siapa tahu ini bisa menambah pengalaman. Iya. Mungkin punya cerita Hibur. yang sama. Buat mbak-mbaknya juga sambil nyuci ya. Iya. Sambil ngebersihin rumah, masak, nonton kita. sambil Mas Rian kemana ya? Mas Hah? Rian itu ada, Rian, cuman dia nanti di turunnya segmen atap 4, tadi. segmen 4. Makanya Mas Rian, kalau pacaran Iya. itu ya, ingat Mas Rian. Jangan terlalu serius kalau masih pacaran. Padahal tahu nggak apa, Wi? Tadi aku pikir, kasar. Tadi aku pikir ya aku tuh paling telat datangnya loh. Ternyata Karena kan macet di bawah jembatan tuh. Kak ada upil lu Kak, buang Masa dulu. sih? Karen tuh selalu begitu deh. Guys, kenapa Dewi. tema kali ini nih bikin aku tuh jadi trauma dan trauma. Trauma. Membuat aku jadi susah untuk move on karena Kenapa? pernah terjadi dalam hidupku. Apa itu yang terjadi? Ini seorang selebgram Iya. Ya. mengalami KDRT. Aduh. Di KDRT sama siapa? Oleh Nggak tahu. suami atau pacarnya? KDRT sama istrinya apa sama suaminya aku juga nggak tahu. Oh sama suaminya. Suaminya, sama suaminya. Nah dulu. Sini, sini. Yang di KDRT bininya. Lu mau ngapain ke sono? Oh KDRT suaminya apa istrinya? Astagfirullahaladzim. Wanita itu butuh dilembutin, wanita Iya, itu bener. butuh dikasih sayang. Ya Nah. kita pengen tahu dulu deh kayak gimana sih KDRT-nya. Sok mana cuplikannya sok gerak. Langsung aja kita pengen tahu ceritanya kayak Iya, gimana. seperti Maaf ya kita tadi kumpul-kumpul soalnya Iya. ingat masa lalu masing-masing. Iya. Langsung aja kita panggil Melisa Melisa Zara. Zara, silakan. Ini jadi suami yang suka KDRT. Ini Untung yang aku suka nggak KDRT. Ternyata kamu sudah KDRT-in perempuan lain. Kamu jadi suami jangan KDRT. Bisa nggak? Bisi KD bahe. Bisa nggak kalau rumah tangga tuh adem ayam, jangan suka pukul-pukulan. Penonton, rotan tak jadi, akar tak jadi. Gak jadi sama Dewi, yang ini bisa jadi. Kamu tuh selalu mencari wanita yang bisa memproduksi uang. Jangan gitu dong, nanti ketahuan aku. Tapi kamu gak cocok sama dia, kamu cocoknya sama Kak Dewi titik. Enggak lah, cinta aku cuma sama Dewi Persik. Kamu cocoknya sama siapa coba? Sama siapa? Nih, Karen Delano. Masa sama Kira Delano nggak belajar dari pengalaman? Tapi Emang pengalaman apa? Kenapa lu? Tapi guys, aku pengen memberikan pelukan kepada wanita yang senasib denganku. Ya buat sobat ambiar. Sebentar. Senasib kenapa kamu? Aku kan juga pernah KDRT. Ceritanya seru deh nanti ya. Dia mah KDRT-nya bukan kekerasan dalam rumah tangga. Baku hantam. Bukan konten dalam rumah tangga. Melisa, kami semua di sini mengucapkan. Terima Terima kasih. kasih. Udah menyempatkan waktunya datang. Melisa silakan boleh duduk ya. Sayang. Kita cukup kaget dengan pemberitaan yang jadi viral di media sosial tentang Melisa yang baru saja menikah kemudian menemukan beberapa fakta yang wow tentang suaminya. Tapi selain itu juga Melisa mengaku bahwa dia mengaku sebagai korban dari KDRT, betul ya? Melisa kalau boleh tahu menikahnya kapan? Menikah tanggal 18 September 18. 2022. Jadi Baru belum ya? belum ada 1 tahun. Kenalnya dari mana sama suami? Itu kenalannya jadi nggak ada yang kenalin sih. Jadi pas suami itu dulu buka toko toko baju, terus kebetulan ini ngundang kayak selebgram gitu loh. Terus jadi aku salah satu yang di DM dia, terus
Ya mungkin kecantol langsung. Oh, kamu kecantol. Pokoknya sekarang hati-hati kita perempuan ya. Ya, Jangan mau kenalan di Instagram atau... Aku pernah mengalami itu lalu. Oke, kenal di Instagram, kemudian pacaran berapa lama? Jadi langsung waktu dia DM kita ketemu, terus kita cocok. Aku publish hubunganku sama dia itu bulan 2 Februari jadi kan ya. Terus bulan 5-nya itu kita menggelar lamaran resmi. Mei, terus September itu kita nikah. Oke, berarti kurang dari 1 tahun mengenal, 10 bulan Iya. langsung menikah. Sampai akhirnya kamu melaporkan sang suami dengan dugaan KDRT. KDRT-nya pertama kali kamu terima itu berapa bulan setelah menikah? Kalau KDRT dari awal dia nggak KDRT ya, karena memang basicnya dari awal itu dia juga super bucin banget sama aku waktu pacaran ya kayak gitulah. Terus waktu menikah itu juga nggak ada KDRT. Jadi KDRT itu terjadi bulan Juni tanggal 15. Itu pertama kali ya, pertama kali dia Melakukan apa? kayak jambak rambut terus tarik-tarik gitu. Jambak rambut. Laki kok jambak rambut sih? Lu yang suka jambak rambut gimana menurut lo? Kok gue suka jambak rambut, orang rambut gue palsu gitu. Kak Karen lu nggak paham ya. Yang suka ya, kalau perempuan sama perempuan berantem itu kan jambak-jambakan. Iya. Biasanya. Ini yang biasanya kayak gitu. Iya. Ini laki-laki ngejambak. Gitu. Tapi alasannya apa? Kamu Kenapa? nggak jambak balik? Ya nggak bisa, karena syok itu. Mungkin Apa? Oke. Karena Alasannya apa itu? Kenapa sampai kamu dijambak rambutnya? Jadi itu posisi tuh di dalam mobil Kak. Jadi di dalam mobil ini ada 5 orang. Terus aku mengetahui chatting mesra gitu sama temanku deket juga yang ada di mobil ini. Lah, teman kamu laki atau perempuan? Laki. Bisa nggak? Gua tuh gimana bisa move on ya? Selalu ada. Sahabatan, mungkin kan kita nggak pernah tahu temenan. Oke, lalu kamu menemukan chatting, kenapa kamu sampai begitu marah kalau chatting sama temen kan kayaknya fine-fine aja gitu? Karena memang setelah menikah 2 bulan itu baru kayak ada aku mengetahui dia chatting seperti itu juga sama. Chattingannya kayak gimana isinya? Ya kayak gitu Kak. nggak. Sekarang aku ada pertanyaan. Tadi kan dibilang katanya ketahuan selingkuh lewat chattingan. Waktu di saat kamu pertama kali ketemu, kamu pacaran dan kamu bilang dia super bucin. Sama sekali kamu tidak pernah melihat sikap, sifat, dan pergaulannya dia. Tahu nggak? Jadi kalau Siapa dia berteman dengan siapa? Iya. Kan dia juga punya toko baju ya? Iya. Seperti apa? Ataukah dia sudah menceritakan masa lalunya? enggak, jadi awal-awal itu dia lebih fokus bantuin usaha aku. Jadi dia sering nyamperin aku. Dan untuk temen dia kayaknya nggak ada temen, maksudnya Nggak ada teman. nggak punya temen, maksudku yang kayak circle pertemanannya juga oke-oke aja maksudnya aku. Jadi kamu menemukan bukti chattingan dia dengan temannya. Iya. Dan menurut Dan itu kamu teman aku juga. itu teman kamu juga. Dan menurut kamu itu chattingannya tidak wajar. Iya, tidak Oke. wajar. Selain bukti itu apa lagi yang kamu temukan? Ya selain sama itu ada banyak Bukti chattingan juga. chattingan tapi dengan teman yang dengan orang yang berbeda kayak gitu. Oh, oke, baik. Tapi mohon maaf, tapi Iya, iya. laki-laki. Iya. Rata-rata laki-laki. Makanya yang terakhir itu kan aku kagetnya karena teman dekat. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, kabarnya Melisa ini sampai akhirnya meminta bantuan kepada Bang Hotman Paris. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan kuasa hukum dari Melisa dan juga sekaligus kuasa hukum yang sangat luar biasa sekali, Bang Hotman Paris. Selamat pagi, Bang. Let's go. Baik. Sehat, Bang. Amin. Bang, itu jarinya kenapa kena perangkap tikus apa gimana tuh, Bang? Bang, kenapa harus yang tengah sih, Bang? Hah? Kenapa harus yang tengah? Gue juga gak ngerti. Kenapa tuh, Bang? Otaknya ini kemana-mana nih. Oke, kita berempat mengucapkan Terima kasih.
menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya. Bang Hotman boleh silakan duduk di Thank you. samping Melisa. Ini kita mau tanya-tanya nih sama Bang Hotman ya. Kan ini kasusnya menjadi viral di media sosial. Kalau Ya. viral, wah Bang Hotman pasti paham betul apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita mau nanya dulu sama Melisa. Kenapa akhirnya kamu meminta bantuannya sama Bang Hotman Paris? Sebenarnya kemarin itu karena sana itu kayak mempersulit gitu loh Kak. Mempersulit? Iya. Jadi karena dia itu posting sana sini, nongki masih bebas berkeliaran, nongkrong sana sini, malah sempat kemarin juga dikabarin teman katanya dia sempat open endorse juga. Jadi kan kesel. Mencari kesempatan di balik iya, masalah kamu jadwal ini. mediasi aja dia nggak datang gitu loh. Oke, tapi apa salahnya? Sebentar ya? Apa salahnya orang nongkrong sana sini, posting sana sini, endorse sana sini? Apa salahnya buat kamu? Iya menurut maksudnya diselesain dulu ini gitu loh. Kan dia kemarin sempat sidang mediasi tapi dianya nggak datang tapi kuasa hukumnya datang. Jadi kan harus molor lagi. Oke, jadi kamu berharap supaya dia urusin dulu deh masalah gugatan Iya, perceraian iya. ini. Kamu Harus yang kesel. menggugat siapa? Aku Kak. Oke, kamu kesel karena dia masih nongkrong, masih endorse. Akhirnya kamu hubungilah Bang Hotman Paris gitu. Iya. Oke, Bang Hotman ngeliatnya seperti apa kasus ini, Bang? Sebenarnya dia udah punya pengacara, yaitu Fitri, ada juga di sini. Mungkin dia datang agar kasus ini semakin mendapat atensi. Iya. Atensi baik dari Kapolres Tulungagung Kota ya. Pendiri. Kediri Kota ya. Kapolres Kediri Kota maupun pihak yang bersangkutan. Iya. Jadi dia itu hanya minta perhatian aja agar lebih serius. Karena mungkin secara keuangan pun dia agak di bawah daripada lawannya gitu loh. Itu juga mempengaruhi kan. Ya. Emang ketakutannya apa, Bang, kalau misalnya dari keuangan Melisa lebih rendah secara keuangan dibandingkan dengan suami? Ya kita tahu kan dalam menjalankan semua perkara, semua faktor mempengaruhi. Oke. Ya, tanpa kita harus menuduh apapun. Jadi dengan adanya viral di IG-nya Hotman Paris, biasanya kasus itu akan mendapat atensi dari aparat terkait karena Ya. itu akan dapat atensi dari sampai ke pusat Jakarta. Gitu. Masyarakat menilai juga melihat ya, Bang. Benar. Tapi kan kasus KDRT kita tidak mengecilkan arti korban KDRT. Maksudnya bahwa di sini korban KDRT begitu banyak di Indonesia, Ya. Bang. Tapi yang berbeda dari kasusnya Melisa apa yang Abang lihat? Yang berbeda adalah penyebabnya. Ya saya nggak tahu apakah boleh mungkin dia udah utarakan. Yang berbeda adalah penyebabnya karena kalau itu benar Ya. di Undang-Undang KUH pidana pun itu bukan. Ini saya bicara teori hukum ya. Iya. Saya bukan sebagai kuasa hukumnya sekarang ya. Secara teori hukum kalau hubungan sesama jenis itu tidak termasuk perzinahan dalam KUH pidana kita. Oh, hah? Iya betul tuh. Oh, laki sama... Oke, laki sama laki enggak? Menurut pasal 284 KUH pidana, Mohon maaf Bang, walaupun laki dengan laki melakukan hubungan suami. tidak belum termasuk itu perzinahan. Jadi lu bebas-bebas saja kamu. Kapan kita kembali? Baru kemarin gue samperin, joget bareng. Oke. Lalu Bang, Ya. Jadi yang membuat ya ada beberapa fakta yang membuat ini berbeda gitu ya. Ya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar bahwa ternyata dari Melisa yang menjadi korban KDRT juga punya satu bukti. Ini buktinya apakah sudah visum atau belum, tapi kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Video tidak hanya diselingkuhi, Melisa Zara akui juga alami KDRT. Hasil visum ada benjolan 8 cm. Oh, besar ya. Benjolan di mana, benjolan Mbak di mana Mel? sayang? Sini. Oh, di kepala. Itu waktu di Jambak. Dijambak atau dijedotin gitu-gitu enggak? Enggak, jadi posisinya itu kan di dalam mobil kan dia mau ngerebut ini HP, terus itu aku kan di situ udah kayak muak, terus aku mau keluar mobil. Itu posisi di lampu merah, tapi aku masih tanganku masih kayak ayo udah aku keluar aja kayak gitu. Terus dia tarik badan aku, tarik-tarik terus sampai di Jambak itu. Melisa di dalam mobil ada berapa orang ya? 6 tapi yang satu anak-anak. Oke. Dan semua itu ngelihat. Nggak ada yang bantuin juga, diem semua. Kenapa semuanya tidak ada yang Ya melerai? mungkin maksudnya tidak ingin mencampuri urusan Iya, rumah tangga mungkin. orang gitu mungkin maksudnya. Tapi kan udah kekerasan ya, Mbak. Iya, Satu pun tidak ada yang menolong. nggak ada. Sampai akhirnya kamu tetap berada di dalam mobil atau memutuskan untuk keluar? Di dalam mobil, kan itu posisi setelah lampu merah itu kan jalan. Jadi aku ya diem sambil nangis. Terus habis itu aku minta turun itu. Terus akhirnya turun, Iya. sempat pisah. Iya. Itu setelah dijambak kamu turun.
Iya, waktu aku mau turun aja itu kakiku mau digencet sama pintu mobil. Terus aku dorong dia, terus aku lari. Oke. Sudah melakukan visum? Sudah. Jadi barang bukti Bang ini Bang? Ya. Ya. Oke. Melisa, kamu ada komunikasi dengan keluarga dari suami kamu nggak sih? Ada, jadi setelah kejadian itu pun dia blokir aku malahan. Kan aneh ya, maksudnya setelah kejadian itu dia blokir aku, terus besok pagi dia buka blokir, terus sama keluarganya dia ke rumah. Bilang apa? Bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa, cuman diem, yang malah bilang itu bapaknya. Bapaknya bilang apa? Minta maaf gitu. Minta maaf karena apa? Bapaknya tahu bahwa apa yang sudah dilakukan anaknya ke kamu? Iya, iya tahu KDRT itu. Karena dia cerita ke bapaknya ya. Iya, iya jelas lah mungkin. Itu kan Oke. pasti kan. Setelah ada kejadian menjambak kamu di dalam mobil, kejadian apa lagi yang membuat kamu merasa bahwa ini udah nggak bener nih, udah red flag, udah bendera merah? KDRT-nya bentuknya apa lagi selain itu? Ya KDRT-nya itu aja sih Kak, cuman yang bikin syok ya aku tahu chat itu. Oke. Fakta-fakta Fakta-fakta ternyata tentang itu dia dengan orang lain ya. Apakah dia mengamini bahwa dia memiliki hubungan dengan orang lain? Tidak. Dia tetap menyangkal. Iya, tetap Ya artinya kan menyakiti. sebenarnya kan sebuah masalah itu kan pasti selalu ada sebab dan akibat Iya. ya. Apakah kamu juga memikirkan atau mengintrospeksi diri kamu sendiri dalam sebuah pernikahan ini? Apakah ini juga bisa terjadi karena saya sebagai istri titik. Ada? Kalau itu selama menikah itu aku Baru berusaha. 10 bulan Iya, kan, Kak? Ya tapi kan bisa jadi. Bagaimanapun juga mereka pernikahan muda yang harus mengintrospeksi diri masing-masing. Iya itu juga. Dan mengkomunikasikannya ya dengan baik. Iya sih Kak, aku juga selama ini juga berusaha jadi istri yang baik. Maksudnya setiap aku kayak masakin, contoh kecil ya, itu tuh selalu nggak dia makan. Jadi kayak Apakah kakak sudah layanin sebagai istri yang baik? Iya, tapi dia malah nggak suka kalau terlalu diperhatikan Kak. Oke, kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan Jadi yang memang terbaik dari sebagai seorang awal istri, ya? itu selain ini juga ada apa ya, kecocokan itu loh nggak ada. Tapi Terlalu mohon cuek. maaf gini, isi chatnya tuh mohon maaf sedikit contoh yang kayak gimana. Orang kan kalau misalkan cuma sekedar udah makan belum, enggak, Iya. itu kan belum tentu. Ya kan? Nah, Kayak aku jadi ke abang kan, aku WhatsApp ya kan bang? Udah makan belum bang? Nanti abang sakit lagi bang. Nanti kalau abang sakit repot. Melisa, tapi KDRT yang kamu ingat ketika kamu dijambak itu bulan apa? Juni. Bulan Juni. Kamu baru lapor ke polisi di bulan? Ya itu kejadian itu Oh, langsung. Oh, langsung lapor. Oke, sekarang kasusnya sudah sampai mana ya, Bang? Katanya masih tingkat penyidikan, belum sampai tersangka ya? Belum. Makanya dia datang untuk agar kasus ini mendapat perhatian gitu loh. Oh, oke. Iya. Berarti kalau penyidikan belum dipanggil berarti ya? Terlapor. Sudah. Sudah dipanggil, cuma baru ditetapkan tersangka. Mungkin dalam waktu dekat akan ditentukan gelarnya. Oke, Iya. oke. Dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada sebuah postingan juga ya, sidang buat untuk ketika menjalani sidang cerai, pengakuan Melisa dia malah nggak datang. Ini postingan Melisa di media sosial. Hari ini jadwal ke PA mediasi tapi dia malah nggak datang. Ngulur-ngulur terus, tolong jangan mempersulit. Capek, tolong dilepasin aku, mau kamu pakai 100 pengacara pun aku nggak akan cabut gugatan ini. Melisa selama ini tinggal sama suami di rumah siapa? Di Kediri. Jadi setelah menikah beli rumah di Kediri. Aku aslinya kan Tulungagung Kak. Oke, sekarang kamu tinggal sama siapa? Sekarang ikut orang tua Mas Yahan. Jadi kamu pulang? Iya. Dia masih di rumah itu? Kurang tahu. Kamu tinggal di mana sama suami? Di Kediri. Itu berdua? Iya Rumah berdua siapa aja. itu? Itu rumah ya kita beli waktu kita Nah nikah. sekarang rumah itu ditinggalin siapa? Terakhir kali ke sana itu kan aku ngambil barang-barangku kan Kak. Itu dia masih ada. Nah sekarang yang kamu tahu apakah dia pergi dari rumah itu atau masih ada? Kurang paham. Soalnya udah nggak komunikasi setelah aku ngambil barang-barang itu. Alasan kenapa dia nggak datang saat mediasi kamu tahu? Nggak tahu. Itu pengacaranya aja yang datang. Pengacaranya juga nggak kasih alasan kenapa dia nggak datang? Enggak. Oke, akhirnya apakah ada komunikasi lagi kamu dengan suami karena statusnya masih suami ya? Setelah ini menjadi viral di media sosial atau dari pihak keluarganya mencoba untuk Sama tabayun? sekali enggak. Dan malah aku dibenci sekeluarga. Sekeluarga dia? Iya, jadi kemarin itu waktu aku ambil barang-barang ke rumah kan, itu malah kunci rumah itu udah diganti. Terus kan itu kayak yang isi rumah itu kan semua kan aku Kak. Jadi aku ambil, maksudnya itu aku di sini nggak
kayak ngurus harta gono gini ini itu enggak. Jadi aku cuma ngambil barang yang aku beli. Tapi kan Kayak kalian beli gitu-gitu. bersama rumah itu. Enggak, itu dia beli sendiri, cuman yang kayak aku ngisi. Interior. Nggak beli sesudah nikah atau belum? Kalau belinya sebelum nikah, Ya, tapi harta kalau bawaan. Harta Iya. sang suami berarti kalau Iya. gitu ya. Kecuali Iya. isinya memang kamu yang beli Iya, ya. jadi Iya. itu. Oke, Bang, gimana dari Abang melihatnya, Bang? Kalau misalnya ketika dari terlapor nggak datang gitu saat Iya. mediasi, ini kan akan memperlambat proses hukum pastinya, Bang. Ya orang datang atau tidak dia boleh-boleh saja. dia. Cuma Oke. akibatnya nanti hakim akan berpandangan lain. Kalau orang tidak datang berarti dia dianggap mengakui gugatannya. Ya. Jadi itu tidak bagus bagi pembelaan dari si cowok kalau dia tidak datang. Ya, mungkin memperlambat tapi itu akan menguntungkan dia juga gitu loh. Karena hakim berarti jadi lebih percaya kepada dia punya gugatan. Oke. Ini kan di pengadilan agama ya, Bang, Iya. karena gugatan cerai ya. Iya. Kemudian apakah untuk KDRT-nya sendiri kamu laporkan ke pihak kepolisian tindak pidana atau cukup sampai selesai bercerai saja? Justru sudah dilaporin kan Oh, untuk sudah dilaporkan. penyidikan. Oke. Jadi Iya. beriringan. Ancaman hukumannya apa sih, Bang, kalau KDRT? KDRT itu ada dua jenis, seperti Vena Melinda, kalau pasal 4 ayat 1 5 tahun lebih. Kalau itu kalau berakibat tidak bisa bekerja. Oke. Jadi mencari nafkah terganggu. Tapi kalau penganiayaan ringan itu cuma maksimum 4 tahun. Nggak bisa ditahan sampai ada vonis pengadilan. Kayak kasus Vena Melinda kan cuma dihukum 1 tahun penjara. Ya. Oke, kita juga mau kasih lihat ini postingan dari seorang Melisa. Ini menjadi riuh di media sosial sampai ada yang bilang jangan-jangan Melisa mau pansos lah, buka endorse segala macam. Ini klarifikasi dari Melisa ya. Saya memang bukan seorang artis, saya hanya wanita yang memberanikan diri untuk speak up masalah yang saya alami. Butuh waktu lama untuk bisa kuat menyampaikan ini semua. Pernikahan yang saya impikan dan saya wujudkan dengan biaya yang tidak sedikit harus berakhir seperti ini. Sungguh ini di luar akal sehat saya. Tapi Allah Maha Baik, Allah tunjukkan di depan mata saya kejadian yang membuat saya benar-benar mantap untuk mengakhiri ini semua. Saya akui saya terjebak dalam drama-drama kehidupan yang telah dibuat dia. Saya seakan menjadi orang lain belakangan ini. Saya harus mengikuti sikap dia yang sebetulnya saya sendiri tidak suka, dalam kurung pamer, medsos dan sebagainya misalnya. Jujur, butuh waktu untuk mental saya kembali sehat. Betapa piciknya kalian yang komen tentang saya. Up masalah ini, ingin viral, ingin dompleng, karir lah. Semoga kalian tidak pernah Merasakan. ada di posisi saya. Karena ini sungguh sulit. Terima kasih atas dukungan dan mohon Terima maaf. kasih. Melisa, mohon maaf. kan kalau aku lihat di Instagram kamu, aku sempat buka Instagram kamu sih. Banyak komen yang begitu deras sekali ya. Bukan yang mendukung ada, tapi ada tapi juga lebih yang banyak memberikan bulian. komentar negatif juga. Kamu Iya. nanggapinya gimana sih? Ngeliatnya gimana sih? Selama ini aku nggak pernah baca. Oh, kamu nggak baca? Good, that's good. Karena di sini ini aku aku menceritakan kisah yang aku alami. Dan orang lain mau aku ceritain ya pasti ya ada pro dan kontra kan, Kak. Jadi di sini itu aku kenapa aku sampai speak up seperti ini kan karena memang yang aku alami seperti ini. Yang aku rasakan mulai dari awal sampai akhir kayak gini. Dan banyak-banyak Ada yang bilang mana biar pindah ke Jakarta, biar diundang podcast. Ya Allah. Ada yang bilang gitu ya? Oh, nggak Iya. punya empati ya. Iya, harusnya. padahal kan Dia kemarin curhat biaya perkawinan kamu ya. iya, jadi itu Kak kayak merasa terbohongi kan. Maksudnya kan itu dari awal kayak yang aku menggelar resepsi yang mewah seperti itu, terus pada akhirnya keadaannya seperti ini kan ya nyesek kan. Iya. Itu pernikahan biayanya dari kamu resepsi? Iya, Full dari kamu? dia bantuin tapi ya Oh, jadi lebih nggak banyak dari seberapa, kamu? iya. Wow, nanti kalau sudah cerai, kalau sudah move on, kalau mau cari abang lewat Instagram ya. Sayang, kalau kita ngeliat kasusnya ini kan berarti kamu korban ya. Kamu sudah korban KDRT. Ya. Dan juga pastinya kan kamu Dibully. dibully netizen. Rasanya gimana? Berarti kamu juga ibaratnya namanya hati ini udah campur aduk dan yang lain-lain. Gimana? Coba kamu bisa ungkapin nggak rasanya gimana sih? Kamu udah kena tangga, tertimpa tangga, kena jatuhan yang lain lagi gitu. Ya nggak apa-apa, ini maksudnya resikonya. Yang penting aku udah berani speak up seperti ini. Jadi biar nggak ada korban-korban seperti aku. Maksudnya kan memang aku ini dari kabupaten ya Kak. Maksudnya pergaulan juga nggak terlalu
Jadi biar nggak ada wanita yang terbodohi lagi seperti aku. Tapi juga ada beberapa juga yang memang sudah terjebak di dunia seperti aku, tapi sudah bisa lepas dari terlanjur situ, punya karena takut. anak dan lain-lain Iya, seperti iya, itu. iya. Oke, Melisa, yang pasti kita turut prihatin atas apa yang Betul. terjadi kepada kamu. Kita berharap semoga hidup kamu tentu saja dipermudah, segala urusan juga dilancarkan, bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik Dan lagi. cepat lebih pindah bahagia Jakarta, di sini banyak cowok keren. Sayang, apa yang ingin kamu sampaikan untuk suami kamu apabila suami kamu saat ini lagi. lagi Silakan, menonton? Melisa. Ya tolong kita selesaikan urusan rumah tangga kita, maksudnya kamu datang dan biar kedepannya tuh enak. Kalau kita udah nggak ada ikatan pernikahan kan, kamu mau ngapain aja udah bebas seperti itu loh. Jadi aku juga minta maaf kalau misalkan sampai sejauh ini, karena kan dari kamu sendiri juga nggak ada itikat baik untuk meminta maaf secara tulus. Jadi kedepannya biar kita berdua jalan sendiri-sendiri tanpa ada gimana ya kak ya, Tanpa ada ikatan pernikahan. gitu, Oke, Melisa, singkat. Bahagia dengan dia atau bahagia tanpa dia sekarang? tanpa dia. Kita akan kembali sesaat lagi, tetapi bahagia.